Di toko bangunan, sering banget ada pelanggan yang ambil barangnya dulu, baru bayarnya belakangan. Kalau data pelanggan nggak tercatat dengan rapi sejak awal, bisa bingung saat nagih atau cek piutang. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing ekspert online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Banyak toko bangunan yang masih simpan data pelanggan di buku catatan ataupun Excel. Akibatnya, saat pelanggannya datang lagi, sering butuh waktu yang lama untuk cari data, bahkan kadang riwayat transaksinya malah hilang. Kalau kamu harus input manual satu persatu ke dalam sistem, jelas akan memakan banyak waktu dan rawan salah tulis. Akurat Online sudah menyiapkan fitur import master data pelanggan. Nah, untuk langkah detailnya akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input master data untuk bagian pelanggan untuk toko bangunan. Jadi sebelumnya kan saya udah pernah buat untuk yang akun perkenalan dan barang dan jasa. Kemudian untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggan dan nanti yang terakhir itu adalah pemasok. Nah, sekarang kita langsung masuk aja untuk ke template-nya. Jadi ini template-nya udah saya siapkan. Nah, untuk kamu yang belum punya template untuk importnya, nanti dia itu udah disiapin sebenarnya di masing-masing fiturnya. Jadi kalau untuk yang pelanggan ini kan nanti berkaitannya dengan penjualan. Berarti kamu tinggal buka aja modul penjualan, terus masuk ke fitur pelanggan. Nah, nanti di sini kan dia ada pilihan untuk yang import data. Kamu tinggal klik, nah nanti ada import dari Excel, nah di sini ada contoh file. Nah, contoh file ini bisa kamu download, ini adalah template yang bisa kamu gunakan untuk import master datanya. Nah, nanti hasilnya dia akan kayak gini. Sebenarnya tadi ada beberapa data lagi di dalamnya di sini. Nah, tadi di awal itu kayak gini. Cuma tadi udah saya hapus, jadi nanti dia benar-benar dari kosong di sini. Jadi fungsinya ya ini biar kamu ada kamu ada gambaran nih, oh inputnya dia kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini saya hapus lagi. Nah, saya akan selalu mengingatkan. Jadi ketika kamu input master data atau mau import master data, itu di dalam template-nya dia ada dua sheet. Jadi pertama untuk template importnya, nah yang kedua adalah untuk penjelasan kolomnya. Jadi untuk penjelasan kolom di sini dia sebenarnya itu udah lumayan lengkap banget. Nah, dia nanti ada kelihatan di sini. Oh, ada kategori, ada ID pelanggan, terus ada nama dan lain-lain. Nanti kamu bisa isi di sini. Jadi, semakin lengkap kamu isinya, maka semakin lengkap juga data yang bisa kamu hasilkan di Akurat Online. Nah, tapi kalau untuk yang data-data yang wajib aja itu sebenarnya nama aja. Jadi kalau kamu pengen masukin nama pelanggan A atau nanti ada pelanggan B, nah itu bisa sebenarnya. Cuma kalau semakin kamu isinya cuma seadanya gitu ya berarti nanti hasilnya pun dia seadanya. Kamu nggak tahu nih nomor teleponnya berapa, terus alamatnya berapa. Nah pasti kan kamu nanti butuh itu kayak untuk nanti pengiriman barang atau nanti hal-hal lainnya. Itu nanti kamu bisa lengkapin makanya untuk data pelanggannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi pertama kita adalah kategori. Kita sambil baca di sini. Oh, kita sambil buka juga. Jadi biar kamu ada gambaran kolom-kolomnya. Nah, pertama kita adalah kategori. Kategori di sini nanti otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Jadi untuk defaultnya sebenarnya itu dia hanya ada umum aja. Nah, kalau untuk yang selanjutnya dia tuh nggak ada biasanya. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Jadi nanti misalkan kamu ada member, ini contohnya aja ya, misalkan kamu di perusahaan kamu tuh ada member, nah nanti kamu bisa pisahin. Jadi oh ternyata pelanggan ini yang pelanggan biasa nih, nah untuk pelanggan yang kedua ini dia ternyata masuk ke dalam pelanggan member. Nah apalagi kalau nanti kamu punya member itu ada tingkatannya, ada member 1, member 2, dan member 3. Itu kan pastinya kamu perlu dipisahkan. Nah nanti kamu bisa pisahkan di sini. Jadi misalkan kamu, oh ternyata kita ada member mas, ya berarti nanti kamu buatkan member. Atau kalau kamu mau umum, ya udah kamu isi umum nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan. Jadi kalau misalkan kamu mau pisahkan, ya nanti itu nggak apa-apa kamu pisahkan. Jadi kamu bisa pakai fitur kategori di sini. Nah, terus untuk ID pelanggan ini adalah untuk identifikasi si pelanggannya aja, untuk nomor pembeda aja. Jadi takutnya kan dia ada yang namanya sama tuh, ada pelanggan A, terus nanti di daerah yang lain ada pelanggan A juga. Nah, nanti kamu bisa pemisahnya itu dari si ID pelanggan itu. Jadi ternyata oh untuk pelanggan A yang dari Bekasi dia nomornya 001. Nah, terus nanti ada pelanggan A juga dari Jakarta contohnya dia yang nomornya itu 005 contohnya. Nah, itu untuk pembeda itu aja sebenarnya. Nah, tapi misalkan kamu, oh saya sebelumnya itu belum punya ini mas, belum ada nomor untuk pelanggannya atau ID belum punya ID-nya lah istilahnya.
Nah, nanti Akurat Online itu dia udah bisa atau udah menyiapkan sebenarnya itu template untuk penomorannya. Dia itu ada dari sini sebenarnya. Ini kita sambil buka aja biar kamu ada gambarannya. Jadi ini ada fitur penomoran. Kamu bisa lihat di pelanggan. Ini kita tinggal masukin aja. Ini adalah untuk template-nya. Jadi nanti misalkan kamu ada, oh pelanggan 1. Nanti dia nomor itu C0001. Terus nanti ada pelanggan nomor 2. Dia nanti 002 kayak gitu. Nah ini adalah template yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi kalau kamu kosongin atau kamu nggak punya penomoran, nanti kamu bisa ikutin dari template ini. Tapi untuk template ini kamu masih bisa edit lagi sebenarnya. Jadi ada beberapa komponen yang bisa kamu tambahkan di sini. Misalkan kamu mau nambahin teks atau kamu mau nambahin bulan, nanti itu juga kamu bisa masukkan di sini. Jadi hasilnya bahkan akan lebih detail. Jadi kamu bisa tahu nih, oh ternyata pelanggan ini tuh dia dari bulan Januari tahun 2024 contohnya. Nanti kamu bisa masukin nih. Jadi nanti kelihatan. Nah, untuk penomoran nanti bisa kamu edit lagi atau kamu bisa pakai aja yang dari Akurat Online-nya. Kayak gitu, nanti kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, contohnya kita, oh saya mau kosongin aja mas. Ya udah, berarti kita tinggal kosongin aja di sini. Kemudian namanya kamu tinggal masukin nama pelanggannya itu siapa. Contohnya kita namanya pelanggan A aja. Nah, ini di sini pelanggan A. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan, ini adalah kontak yang bisa kita hubungi dari si pelanggan tersebut. Nah, nanti dia itu hasilnya dari sini. Oh, maaf, dari sini. Nah, ini adalah beberapa informasi atau kontak yang bisa kamu input di Akurat Online. Jadi, nanti kita sambil baca di sini. Nah, ini adalah kontak. Ini adalah nomor kontak pelanggan yang bersangkutan. Terus jika perusahaan, maka kontak utama. Nah, ini dia itu ada di sini. Nah, nanti dia bisa masuk di sini, terus nanti juga misalkan kamu, oh dia mau masukin untuk nomor handphone, terus ada nomor WhatsApp, email, dan lain-lain. Nah, ini kamu bisa lengkapin, supaya nanti pas kamu import, dia bisa muncul di situ. Kayak gitu. Jadi nanti ya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Ini misalkan, oh saya mau kosongin aja mas, nah ini juga nggak jadi masalah. Karena kita yang wajib itu adalah si nama pelanggan aja sebenarnya. Nah, ini patokannya ini aja. Kalau kamu isi nama pelanggan aja, dia udah bisa. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk yang warna orange ini, dia itu untuk saldo awal si pelanggannya. Jadi, untuk import master data ini, pastikan kamu sebelumnya itu udah menentukan tanggal cut off-nya. Dan kamu harus menentukan juga kapan kamu mau mulai di dalam Akurat Online atau kapan kamu mau input di dalam Akurat Online. Jadi, misalkan, oh ternyata saya mau input per tanggal 1 September, Mas. Ya berarti nanti kamu harus hitung saldo semuanya itu per tanggal 31 Agustus. Nah, saldonya itu nanti kayak barang dan jasa, akun perkiraan, terus nanti ada piutang dari pelanggan atau nanti utang ke pemasok, itu kamu tentukan dulu atau kamu hitung dulu nih. Itu semuanya kamu jadikan saldo akhir dulu, kamu cut off dulu. Nah, saldo tersebut nanti kamu jadikan saldo awal di dalam Akurat Online. Per tanggal 1 September, berarti kan kita mau mulai itu per tanggal 1 September. Ya berarti nanti kamu tinggal hitung aja per tanggal berapa. Nah, kemudian untuk yang saldo awal di sini kita ada dua pilihan sebenarnya. Misalkan si customer ini punya 5 invoice yang belum atau 2 invoice deh, jangan banyak-banyak. Ada 2 invoice yang belum dibayar. Misalkan yang satu 10.000, yang satu 20.000. Nah, kamu ada dua pilihan di sini. Kamu bisa gabung 2 invoice tersebut jadi satu, kamu gelondongin semuanya, atau kamu bisa pisah. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan kamu mau yang mana. Jadi misalkan kalau kamu gabung jadi satu, ya berarti nanti totalnya misalkan yang satu 10.000, yang satu 20.000. Berarti nanti kamu cuma kelihatan nih, oh nomor invoice-nya sekian, dia total piutangnya itu jadi 30.000. Nah, kalau kamu pisah, ya berarti nanti kamu inputnya 2 kali di sini untuk nama pelanggan tersebut. Jadi misalkan, oh ternyata dia saldo ini per tanggal berapa, nomor dari invoice-nya tersebut. Terus nanti kamu juga bisa masukin per nomor invoice-nya nih. Jadi misalkan dia ada 2 invoice, ya berarti kamu bisa masukin nomor invoice-nya dengan 2 invoice di sini. Jadi ada 2 kali input. Nah, nanti dia otomatis tergabung di dalam satu pelanggan. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mau ada 2 pencatatan di sini, berarti ini ID pelanggannya kita harus isi. Biar nanti dia mengacunya tuh dari si ID pelanggan ini. Misalkan kita masuk kodenya itu C-001. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan kita mau buat untuk 2 invoice berarti.
Jadi nanti kan kita cut off nih per tanggal 31 Agustus ya. Nah, di sini kita ditanya saldo awal itu per tanggal berapa. Jadi ini kita sambil buka. Nah, ini kita ini. Nah, ini kita ada formatnya juga untuk masukin tanggalnya. Jadi ada tanggal, terus ada bulan dan tahun. Misalkan, oh ternyata dia masih ada hutang tanggal 15 Agustus. Contohnya, oh maaf salah, 2025. Nah, berarti kita tinggal masukin di sini. Terus saldonya itu berapa dia nilai utangnya? Oh, ternyata 10.000. Kita tinggal masukin 10.000. Mata uangnya apa? IDR. Terus nanti kalau misalkan kita ada mata uang asing, ini bisa kamu masukin di sini. Cuma kalau enggak, kita kosongin aja. Terus nomor invoice-nya itu berapa? Oh, ternyata dia nomor invoice-nya yang 005 gini 00815. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian cabang saldo ini misalkan kamu ada pakai add-on multi cabang atau multi branch. Cuma kalau nggak ada, kamu kosongin aja, nggak apa-apa. Kemudian kita ada syarat bayar saldo. Syarat bayar ini kamu bisa, ini kita sambil baca ya. Nah, syarat pembayaran saldo awal itu sesuai dengan nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Itu ngambilnya dari sini. Sebentar, kita cari. Oh maaf, dari sini dia. Terus, nah ini, yang fitur syarat pembayaran. Nah, kemudian di sini kita ada daftar. Nah, ini adalah syarat pembayaran yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi defaultnya tuh ini sebenarnya. Ini bisa kamu tambahkan, atau nanti kamu bisa edit, ataupun kamu bisa hapus. Masih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kamu intinya. Misalkan, oh ternyata dia dari tanggal 15 itu dia net 60 contohnya. Nah, berarti kita tinggal masukin aja namanya, net 60. Kita masukin di sini. Syarat bayar saldonya net 60. Pasti kan namanya sama ya. Soalnya nanti dia mengacunya kan ke dalam apa informasi yang ada di dalam database. Jadi kalau nanti inputnya beda, takutnya dia error. Nah, kayak gitu. Berarti nanti si pelanggan A ini ternyata punya invoice pertama itu tanggal 15, itu nilainya 10.000 dengan nomor invoice sekian nih. Nah, terus dia ada lagi ternyata, oh dia ada lagi, Mas, tanggal 21 Agustus. Ya berarti kita tinggal masukin aja 21 Agustus ini, terus saldo awal itu berapa? Oh ternyata 20.000. Berarti kita tinggal masukin aja 20.000 di sini. Nah, terus kita tinggal masukin nilai mata uangnya, terus ada invoice-nya di sini. Ini kita masukin, ini kan dia tanggal bulan 8 yang 008, ini 21. Nah, gitu aja. Jadi, oh kita kurang stripnya. Nah, jadi gini aja. Nah, terus dia contohnya net 30. Ini sebagai contoh aja. Nah, dia kurang lebih kayak gini. Jadi yang satu 10.000, yang satu 20.000. Nah, sekarang kita sambil lanjut lagi. Nah, ini adalah kemudian yang biru-biru ini dia sebenarnya itu dia masuknya ke atribut tambahan. Jadi di Akurat Online itu kita bisa menambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan. Misalkan kita yang memang membutuhkan si kolom tersebut. Jadi kalau kita nggak butuh kolom itu nggak perlu diaktifkan, nggak apa-apa. Jadi bisa kamu kosongin. Jadi ada beberapa customer yang butuh kolom tambahan untuk input beberapa informasi yang diperlukan. Jadi kalau kamu nggak ada ya nanti kamu kosongin aja nggak apa-apa. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita ada alamat penagihan, terus nanti ada alamat pengiriman. Dia itu adanya di sini. Nah, dia adanya di sini. Jadi ada alamat, terus nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, ini fungsinya ketika kamu input surat jalan atau surat pengiriman barang, dia akan mengambil alamat itu dari data ini, dari alamat pelanggannya. Jadi dia akan langsung narik otomatis. Nanti kamu bisa masukin di sini untuk alamat-alamatnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada kategori harga dan diskon di sini dan syarat pembayaran. Sebenarnya ini warnanya sama, jadi dia agak nyaru ya. Nah, dia ada di sini. Kemudian di sini itu dia fungsinya untuk apa? Kategori harga di sini dan diskon. Dia itu nanti untuk penentuan harga jualnya. Jadi misalkan kamu punya yang kayak tadi tuh, kita kan ada member nih. Nah, pasti kan harga jual member itu akan berbeda dengan harga jual untuk yang customer yang umum. Misalkan kalau umum kita jual 10.000, ternyata kalau ke member kita jual itu cuma 8.000 aja. Nanti kamu bisa tentukan di sini. Cuma itu sebenarnya saya udah buat videonya, nanti kamu tinggal cari aja. Itu saya udah bikin untuk video penjelasan untuk penentuan harga khusus ke customer. Itu nanti bisa kamu cek aja di situ.
Jadi misalkan kamu mau nentuin, oh harga member 1, member 2, dan member 3 itu beda-beda semua yang sama customer umum. Nah itu nanti kamu bisa tentukan. Cuma kalau ini kan kita nggak ada, berarti kita tinggal kosongin aja tuh nggak jadi masalah. Dia itu, nah di sini. Nah ini kita kosongin aja nggak apa-apa, nanti dia biar diisi otomatis sama si Anchoret online-nya. Kemudian kita lanjut lagi, nah ini adalah untuk informasi pajaknya. Ini kalau kamu butuh, kayak misalkan nanti ada nick-nya, atau nanti ada nama wajib pajaknya, ini nanti kamu bisa lengkapin di sini. Dia itu ada di, pokoknya nanti dia ada kontak-kontaknya untuk yang pajak-pajaknya. Nah, itu nanti kamu bisa tentukan atau kamu bisa input dari si template Excel tersebut. Jadi nanti ketika kamu ada transaksi, nah makanya nanti dia akan mengacu ke data-data pajak tersebut. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah untuk yang orange itu nanti dipakainya itu di cabang mana. Misalkan kamu punya atau kamu pakai fitur add-on yang untuk multi cabang, itu nanti kamu bisa tentukan. Oh, ternyata untuk yang pelanggan A ini dia khusus di cabang Bekasi aja contohnya. Nah, nanti untuk pelanggan B dia cuma khusus di cabang Jakarta aja. Nah, itu kamu bisa pisahkan. Jadi nanti antar cabang itu dia nggak bisa saling melihat. Jadi misalkan, oh dari cabang Jakarta mau ngeliat nih, cabang Bekasi itu pelanggannya itu siapa aja sih sebenarnya. Nah, itu nanti akan tertutup. Jadi nanti bisa kamu batasi aksesnya di situ. Kemudian kita lanjut lagi, ini ada apa, ada pemberitahuan atau ada kolom untuk yang konsinyasi, maka nanti dia itu di sini. Nanti kamu menitipkan barang ke pelanggan ini atau enggak, nanti kamu bisa masukin di sini, terus nanti ada akunnya juga ketika dia melakukan penjualan. Dia itu di, nah di sini. Jadi nanti misalkan kamu input penjualan transaksinya, kamu bisa juga mapping untuk per customer. Jadi misalkan, oh saya mau tahu nih untuk penjualan atau pendapatan dari si pelanggan ini, saya mau pisahin untuk akun pendapatannya. Ini nanti juga kamu bisa sesuaikan. Ini sebenarnya sifatnya itu opsional. Nanti misalkan kamu nggak mau isi atau nggak mau mapping secara manual, itu juga nanti bisa pakai yang dari Anchoret online aja. Jadi pakai template yang umum nggak apa-apa, dan ini kamu kosongin juga nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut. Nah, ini berarti udah selesai semuanya. Ini cuma tinggal pilihan yang nonaktif sama gudang default aja. Nah, berarti kita coba masukin nama sama beberapa data tadi sama saldo awal itu berapa. Kita cuma masukin itu aja. Nah, sekarang kita tinggal simpan, ini udah disimpan. Terus kita balik lagi ke database. Sekarang coba kita import di sini. Kita import data. Nah, kemudian kita tinggal upload aja di sini. Kita pilih yang master data tadi ke pelanggan. Kita unggah. Nah, dia akan langsung mapping otomatis sesuai dengan nama kolomnya. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti kelihatan data yang tadi kita input nih di Excel. Ini udah kelihatan di sini. Nah, terus karena kita ada nama yang sama, pastikan kamu checklist yang bagian ini nih. Lakukan update data dan simpan saldo awal jika data udah ada di dalam database. Jadi nanti kan data yang ini masuk duluan nih yang pertama. Baru nanti yang data kedua ini dia akan menambah data yang pertama. Jadi dia harus di checklist. Kalau nggak kamu checklist, nanti dia yang akan error nih, yang data kedua ini nggak bakal bisa masuk. Karena yang data pertama ini kan udah masuk, jadi kan dia patokannya itu di ID pelanggannya. Karena dia ngebacanya itu, oh ini udah ada nih untuk ID pelanggan ini. Makanya dia nggak bisa, yang kedua ini pasti error nanti. Karena dibacanya itu dia udah sama ID pelanggannya. Kayak gitu, makanya dia perlu di checklist dulu di sini supaya nanti si data yang kedua ini bisa masuk atau bergabung ke data yang pertama. Kayak gitu. Ini sekarang kita lanjutkan. Ini udah proses untuk impor data. Karena dikit dia sebenarnya cepat. Nah, cuma kalau nanti misalkan kamu datanya banyak, ya dia mungkin agak lama sedikit. Sekarang kita tinggal masuk lagi ke pelanggan. Nah, ini kan udah masuk nih. Untuk pelanggannya dia ada, udah masuk nih untuk yang pelanggan A. Nah, kalau kita lihat, kita klik. Nah, dia kan langsung otomatis menambah informasinya sesuai dengan yang tadi kita input. Kategorinya udah member, betul. ID pelanggannya C001. Terus kontaknya tadi kita nggak ada yang diisi. Nah, ini yang kategori harganya, dia langsung yang diskon sama, yang umum, maaf. Nah, kemudian ini untuk saldo piutangnya. Nah, saldo piutangnya dia udah sesuai nih. Jadi pertama 10.000, yang kedua 20.000. Dia langsung muncul di sini. Nah, terus karena kita punya piutang yang masih menggantung, otomatis nanti di daftar laporannya, kita bisa lihat yang laporan piutang.
Nah, nanti dia akan kelihatan, oh ternyata kita masih, si pelanggan A ini, dia masih punya piutang ke perusahaan kita nih. Jadi per tanggal 15 Agustus sama 21 Agustus. Nah, dengan jatuh tempo ini juga ada di sini. Dia ada jatuh temponya, terus nanti ada total piutangnya atau nilai piutangnya di sini. Nah, terus karena kita ada piutang menggantung, otomatis kita lihat di kalender, dia juga akan ada. Berarti kan dia, nah ini. Jadi ini nanti jatuh temponya yang pertama. Nah, nanti kelihatan nih, oh kita ada invoice untuk yang 00821 nih yang perlu dibayar. Kemudian ini yang satu lagi. Kayak gitu. Nanti dia akan kelihatan semuanya di sini. Nah, kalau dia mau ngelunasin, ya berarti dia tinggal ini aja. Misalkan, oh dia udah jatuh tempo nih mas ternyata. Berarti kita kayak biasa aja input transaksi penjualannya. Karena kita tadi udah input saldo awal, otomatis dia langsung akan masuk ke faktur penjualan. Kita sambil buka faktur penjualannya ya. Oh maaf, faktur penjualan. Nah, dia otomatis kayak gini. Dia akan bertambah saldo awal pelanggan untuk pelanggan A. Cuma karena tadi kita nilainya itu atau kita inputnya tuh hanya nilainya aja, ya berarti nanti dia nggak ada nama itemnya di sini. Dia hanya nilainya aja saldo awalnya. Nah, nanti dia itu masuknya, nah dia di sini nih. Dia langsung masuk ke biaya lainnya, dia langsung masuk ke saldo awal pelanggan atas nama pelanggan A. Nah, nanti kalau dia mau bayar, berarti kita tinggal tarik aja di penerimaan penjualannya. Ini kita tinggal pilih pelanggan A, kemudian kita pilih uang yang akan masuk ke mana. Nah, nanti kita tinggal klik ambil. Nah, otomatis nanti invoice yang masih menggantung atau yang belum lunas, dia akan muncul di sini. Baru kita tinggal pilih, oh ternyata dia mau bayar yang sini, yang ini dulu nih mas, 00 yang 821. Karena dia jatuh temponya bulan 9 ya udah kelewat, berarti kita tinggal tarik aja. Tinggal lanjut, nah nanti kita tinggal bayar. Hitung nilai pembayaran 20.000. Nah, kita simpan. Otomatis kalau dia udah lunas, maka nanti di laporan piutangnya, dia akan menghilang. Jadi sisanya 10.000 aja. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk yang cara input untuk master data pelanggan untuk toko bangunan di dalam Akurat Online. Jadi nanti misalkan kamu, oh ternyata saya kebutuhannya kayak gini mas. Nah itu nanti kamu bisa menyesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini saya hanya menjelaskan kayak gambaran besarnya aja sebenarnya. Jadi kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kamu butuh bantuan untuk training, saya juga nyediain jasanya. Jadi nanti kamu bisa didampingi untuk setup database Akurat Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti kalau misalkan kamu ada pertanyaan, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar. Dengan import master data pelanggan, toko bangunan bisa punya database pelanggan yang lebih terstruktur sejak awal. Proses penagihan piutang jadi lebih mudah, laporan penjualan jadi lebih jelas, dan pelayanan ke pelanggan bisa jadi lebih cepat. Kalau kamu mau belajar cara setup database toko bangunan secara lengkap, kamu bisa ikuti training dari Akurat. Dengan training Akurat, pengelolaan piutang, stok, dan laporan keuangan toko bangunan bisa jadi lebih rapi, efisien, dan juga jadi lebih akurat. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara setup database Akurat Online untuk toko bangunan bagian ketiga. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.